Nay, kamu percaya nggak atau pernah dengar kuburan di dalam rumah? Jadi di sini ada 4 orang, sebut aja Ucil, Andri, Fatur, dan Mbak Arin. Mereka baru pindah dan rumah yang mereka tempatin itu ada 3 kamar, 2 di bawah dan kamar satunya itu ada di lantai atas. Sebelum serah terima rumah, yang punya itu atau pemiliknya tuh udah bilang ke Mbak Arin kalau rumah ini tuh agak aneh, bisa dibilang ya mistis gitulah. Sebelumnya banyak orang yang ngontrak di rumah ini, tapi nggak ada yang betah karena banyak gangguan. Si pemilik itu udah bilang kayak gitu ke Mbak Arin. Udah dikasih tahu, tapi Mbak Arin itu ngerasa nggak takut dan tetap pengen beli rumah ini dengan harga yang terbilang murah. Nah, malamnya yang tidur di atas itu kan Fatur. Fatur ini lagi teleponan sama pacarnya. Tiba-tiba dia tuh dengar ada suara keran dari kamar mandi yang ada di lantai atas. Fatur ngerasa heran, karena siapa yang ada di kamar mandi? Kan cuma dia yang tidur di atas. Akhirnya dia bilang kan sama pacarnya, nanti dulu ya, mau lihat kamar mandi kayak ada orang. Sebenarnya dari sini udah aneh. Pas dicek, bener emang gak ada siapa-siapa. Ya udah kan. Habis itu, Fatur lanjut teleponan. Nyanyi-nyanyi, ketawa, bahkan gak kerasa sampai jam 12 malam. Akhirnya Fatur tuh udah mulai ngantuk dan dia tuh tidur. Udah tidur pules nih, Fatur kebangun karena kebelet. Dia milih ke kamar mandi bawah karena sekalian mau ke dapur ambil minum. Udah di depan kamar mandi, Nay, dia tuh denger suara rintihan di dalam kamar mandi itu. Samar-samar, kadang kayak suara nangis, kadang cekikikan ketawa. Karena Fatur ngerasa ada orang, digedorlah pintunya sama Fatur, tapi nggak ada jawaban. Dri, kamu yang di dalam bukan? Cepetan dong, aku udah nggak tahan, kata si Fatur. Udah ngerasa kesel nunggu lumayan lama, dia juga udah kebelet banget. Nah, pas dibuka, ternyata pintunya itu emang nggak dikunci. Dibuka pelan-pelan, Fatur ngeliat di dalam kamar mandi itu ada sosok rambut panjang, pakai baju merah, lagi bercermin. Coba deh, Nay, kalau kamu jadi Fatur, kira-kira kamu berani nggak? Sosok itu masih diem. Fatur juga langsung nge-freeze kaget kan. Dan apa yang terjadi? Sosok itu noleh ke arah Fatur. Awalnya tuh dia senyum, tiba-tiba mulutnya itu kebuka lebar dan matanya keluar, udah kayak mau copot. Fatur nyoba lari ke kamar Uci sama Andri sambil teriak-teriak, tapi nggak ada yang dengar karena emang mereka udah tidur pules. Badan udah gemeteran, keringet dingin. Mau nggak mau, Fatur itu lari balik ke kamarnya yang ada di lantai atas. Sesekali Fatur itu noleh ke belakang buat mastiin kalau sosok yang dia lihat itu nggak ngikutin. Tapi pas dia nengok, dia itu ngelihat sosok lain. Dan yang kali ini dia lihat itu anak kecil semacam tuyul. Gak sampai di situ, udah sampai di kamarnya, ada sosok-sosok lain yang sama-sama serem lagi loncat-loncatan di atas kasurnya Fatur. Dan makhluk yang udah ada di kamarnya itu ternyata sosok yang dilihat di kamar mandi tadi. Abis itu Fatur pingsan dan udah gak sadar. Ternyata semalam pas Fatur turun, Ucil sama Andri ini emang lagi keluar beli makan. Jadi di rumah itu emang gak ada siapa-siapa. Akhirnya Fatur kan cerita kalau semalam itu ngelihat kuntilanak sama tuyul. Dia minta buat tidur bareng sama Andri, tapi Andri nolak. Andri milih buat udah tukeran kamar aja deh. Akhirnya mereka tukeran kan. Pulang kerja gantian, Andri langsung ke kamar atas. Padahal Fatur itu udah ngasih tahu, tapi Andri kayak gak peduli, kayak gue berani kok. Jalanlah Andri ke kamar itu. Baru masuk, tiba-tiba Andri tuh udah ngerasa kayak nggak nyaman. Ngeliat sekeliling, dia nemuin sisir di meja deket tempat tidur. Dia peganglah sisir itu dan dimain-mainin. Kirain emang punya si Fatur. Kata Andri itu sisirnya bagus. Karena dia capek baru pulang kerja, dia lanjut tidur. Udah setengah ngantuk, Andri ngeliat ada cewek lagi nyisir di kamar itu. Andri beneran masih nggak sadar sampai sosok itu noleh ke arah Andri. Terus jalan muterin kamar, tapi melayang, nggak napak. Andri shock banget. Dia nggak ngeliat ada kaki, dan yang dia lihat sama apa yang kayak dilihat Fatur. Baju si cewek ini tuh warnanya merah.
Sama kayak yang dialami Fatur, sosok ini ketawa pelan-pelan deketin Andri. Dan tatapannya tuh benar-benar serem. Andri langsung kaku, gak bisa gerak, teriak pun juga sama. Akhirnya dia pingsan. Andri sadar, terus kebangun. Ternyata tadi itu cuma mimpi. Tarik nafaslah dia, ngelihat sekeliling kamarnya Fatur. Karena ngerasa sosok baju merah ini bakalan balik lagi. Dia cepet-cepet turun ke bawah. Pas lagi lari, gak sengaja Andri nabrak Fatur. Mukanya tuh udah pucet banget. Dalam hati Fatur, kan udah dibilang, gak percaya sih. Ya udah kan. Akhirnya mereka nyamper si Ucil yang lagi ada di ruang tengah. Bermaksud mau cerita apa yang dialami mereka berdua. Karena si Ucil ini gak tahu apa-apa. Mulailah Andri sama Fatur cerita. Tiba-tiba kedengaran suara dari atas. Kalian denger gak? Kata Ucil. Karena si Ucil belum ngalamin kayak Fatur sama Andri. Ucil ini tuh ngajakin mereka berdua buat ngeliat ke lantai atas. Awalnya mereka jelas nolak. Tapi Ucil ngeyakinin mereka. Kan bareng-bareng ini ngeliatnya. Mereka setuju lah. Sampai di kamar, suara itu hilang. Pas mereka mau balik, suara itu tuh ada lagi. Mereka nyari-nyari sumber suara itu dari mana. Ternyata dari arah luar. Jalanlah mereka ke arah balkon buat nyari tahu sebenarnya itu suara apa. Jadi rumah yang mereka tempati ini sebelahnya ada lahan kosong 1 petak. Dan di situ ada pohon tinggi yang nembus ke balkon. Mereka ngeliat sosok yang gak terlalu jelas bentuknya karena gak lama langsung ngilang dan lumayan gelap, gak ada lampu di situ. Besoknya ada kejadian aneh sama Ucil, Nay. Ucil ini mau makan sambil nonton TV. Karena nyariin remote gak ketemu, nanyalah dia sama Andri. Andri ini lagi ada di teras sambil main gitar. Pas Ucil balik, piringnya ini pindah ke atas kulkas. Dalam hati Ucil, perasaan tadi piringnya ini ditaruh di sekitar TV deh. Tapi kok bisa pindah ke dapur? Ucil masih nyoba mikir positif kan? Mungkin emang dia yang lupa. Baliklah Ucil ke ruang tengah sambil nonton TV. Nah, yang dia tonton ini cerita-cerita horor juga. Lagi seru-serunya nonton, kedengeran tuh ada suara berisik di dapur. Kayak barang-barang jatuh. Tapi kali ini diabaikan sama Ucil. Singkat cerita, mereka bertiga udah tidur. Mereka dikagetin sama pintu depan yang kebuka kenceng, kayak kebanting gitu. Andri yang udah ketakutan nyuruh mereka buat cepet-cepet nutup pintu itu. Habis pintu ditutup, mereka mau balikan ke kamar masing-masing. Di atas, ada suara air kayak ada orang yang lagi mandi. Naiklah mereka bareng-bareng. Kagetnya, pas udah kebuka kamar mandinya itu, jangankan orang, bekas airnya pun gak ada. Nah, bingung gak tuh? Pas itu juga mereka nyium bau busuk yang bener-bener gak enak banget, bikin muntah. Nah, ada cerita dari Pak Roni. Oke. Jadi ceritanya, keadaan keluarga Pak Roni ini bisa dibilang serba kekurangan. Dan yang bikin dia stres, usaha bubur ayamnya itu selalu sepi. Ditambah, depan warungnya itu ada penjual bubur ayam baru. Sampai akhirnya, karena ada rasa iri warung depannya itu lebih ramai, Pak Roni ini pergi ke dukun santet buat bikin pesaingnya menderita. Pagi itu, kayak biasanya Pak Roni itu pergi ke pasar buat belanja dan siap-siap jualan. Sampainya di rumah, istrinya Pak Roni, sebut aja Bu Patmi, bantuin masak buat persiapan jualan. Jadi tugasnya itu mereka bagi-bagi. Bu Patmi masak beras, Pak Roni masak sambal. Gak cuma itu, tugas-tugas lainnya juga mereka kerjain bareng. Bu Patmi bikin buburnya gak terlalu banyak, dikurangin porsinya buat jualan hari ini. Karena kemarin-kemarin tuh gak laku. Semuanya udah rapi kan. Pak Roni siap-siap buat jalan. Warungnya ini ada di depan jalan utama dan buka sekitar jam 7 pagi setiap harinya. Di hari itu, mereka tuh kaget karena tiba-tiba depan warung di seberang jalannya itu ada warung baru. Dan yang lebih bikin mereka kaget lagi, jualannya itu sama, bubur ayam. Dalam hati Pak Roni, kalau kayak gini warungnya jadi sepi karena ada pesaing. Udah gitu deket-deketan kan. Apalagi Pak Roni tuh ngeliat warung bubur yang ada di seberang jalan itu udah lumayan rame. Padahal baru buka. Sementara warung bubur Pak Roni belum ada yang beli.
Mereka terus merhatiin warung itu. Kok makin siang makin rame, banyak banget yang beli. Lagi enak-enak bengong, datanglah pelanggan yang mau beli bubur Pak Roni. Ditanyalah, "Bu, kenapa nggak beli di sana?" Ya si pembeli ini cuman bilang, "Males lah lagi antri," gitu. Dibikinin lah buburnya itu sama Pak Roni. Tapi istrinya kelihatan kesel banget. Terus Bu Patmi ngomong, "Kalau kayak gini kita bisa bangkrut." Istrinya terus ngedumel. Pak Roni cuma bisa bilang, "Ya sabar, mau gimana?" Karena udah capek nungguin pembeli. Gak ada lagi, cuman satu, itu pun dari pagi. Bu Patmi pulang sambil ngomel-ngomel. Pak Roni juga bingung harus gimana. Modal juga udah mulai habis. Sorenya, Pak Roni nutup warung dan balik ke rumah. Bubur yang dia bikin dari pagi itu masih utuh. Yang beli ya cuma satu orang tadi pagi itu. Udah kan, sampai di rumah, Pak Roni tuh kelihatan lesu. Istrinya juga masih kelihatan kesel. Malah ngediemin Pak Roni karena gak ada hasil dari jualannya. Sampai Pak Roni minta teh aja, istrinya tuh bilang, "Ya udah bikin aja sendiri, kan bisa." Mungkin emang bener-bener udah kesel banget kali ya. Malamnya Pak Roni ngelamun terus di ruang tamu sendirian. Anaknya yang pertama datang nyamperin Pak Roni, ngasih tahu kalau SPP sekolah udah nunggak 3 bulan. Anaknya yang lain juga minta ini tuh. Pak Roni sebagai kepala rumah tangga kan makin pusing, bingung, kepikiran. Udah kayak gitu, Bu Patmi malah nyalahin Pak Roni. Akhirnya malam itu ributlah mereka. Besoknya, kayak biasanya Pak Roni belanja ke pasar, tapi kali ini pakai duit simpenan. Soalnya emang modal udah habis-habisan banget. Niatnya hari itu Pak Roni datang lebih awal. Selain bubur yang dia bikin lebih sedikit, ya biar warung dia duluan yang buka. Jadi kan gak ada pesaingnya tuh. Tapi ternyata warung baru itu udah buka lebih dulu dan malah udah ada yang beli. Pak Roni yang lagi-lagi ngeliat itu balik lagi, dia tuh kesel udah nahan marah. Bu Patmi yang biasanya ikut hari itu juga lebih milih di rumah karena tahu warungnya bakalan sepi dan gak laku. Nah, di sini Pak Roni tuh udah mulai main curang, lebih ke gak terima. Sambil nunggu pembeli, dia kan baca koran. Di koran itu ada informasi tentang santet gitu. Dan gak tahu apa yang dipikirin Pak Roni. Dia itu ada niatan buat nyantet si pemilik warung seberang. Sebut aja Pak Guntur. Pak Roni udah ngucapin sumpah serapah yang pokoknya dia gak terima. Dan bakalan bales semua perbuatan Pak Guntur karena udah berani nyaingin usahanya. Singkat cerita, Pak Roni gak jualan di hari berikutnya. Dia sih bilang ke istrinya mau main ke rumah temennya yang ada di luar kota. Setelah dapat izin dari istrinya, Pak Roni langsung tuh berangkat. Jalanlah dia ke rumah temennya yang ada di luar kota dengan niatan mau minjem uang buat dipakai mahar santet. Sisanya buat modal jualan. Berapa jam kemudian, Pak Roni sampai di rumah temennya. Kita sebut Pak Anto. Pak Anto ini udah jadi pengusaha sukses dan benar-benar udah kaya. Masuklah mereka ke dalam rumah Pak Anto. Ngobrol-ngobrol lah mereka, karena udah lama gak ketemu. Jadi Pak Anto ini emang temen deketnya Pak Roni dulu. Karena udah pindah rumah, jadi mereka udah jarang ngobrol juga kan. Akhirnya Pak Roni bilang, dan ngomong tujuannya tuh datang ke rumah Pak Anto itu apa. Udah ngobrol panjang, akhirnya Pak Anto minjemin Pak Roni uangnya. Setelahnya, Pak Roni pamitan pulang. Tapi abis dari rumah temennya, Pak Roni itu nggak pulang ke rumah, tapi pergi ke tujuan utamanya yang nggak lain ke rumah dukun santet. Rumahnya mewah, banyak pasien juga yang udah antri. Setelah beberapa jam Pak Roni dipanggil masuk ke dalam rumahnya, namanya Mbah Dayat. Masuklah Pak Roni ke dalam ruangan, jadi emang ada ruangan khusus buat ritual Mbah Dayat ini. Udah ada sesajen dan kemenyan yang dibakar. Ditanyalah sama Mbah Dayat, ada perlu apa ke sini? Pak Roni ngomong kalau dia mau saingan jualannya tuh hancur dan hidupnya jadi menderita. Iya, jadi dia emang udah niat banget buat ngelakuin itu ke orang lain. Akhirnya Pak Roni harus nyiapin syarat yang diminta sama Mbah Dayat. Mbah Dayat ini minta disiapin ayam hitam sama maharnya sekitar 8 juta. Hari berikutnya naik. Jadi Pak Roni nginep di rumah Mbah Dayat. Karena jam 12 malam mereka mau ngelakuin ritualnya. Ritualnya itu dilakuin malam Selasa Kliwon. Mbah Dayat juga udah nyiapin perlengkapannya. Sambil komat kamit, Mbah Dayat baca mantra.
Pak Roni yang ngelihat Mbak Dayat tuh merinding. Tiba-tiba ada angin kenceng yang masuk ke ruangan itu, campur bau busuk semacam bangkai tikus. Pak Roni yang sebelumnya nggak pernah ke dukun, kaget ngeliat sosok pocong, warnanya tuh merah. Udah gitu, langsung ngadep ke Pak Roni. Jadi gimana tuh, lihat-lihatan sama pocong? Gemeteran lah Pak Roni yang ngeliat itu. Abis itu, gak tahu Mbah Dayat ngomong apa sama sosok ini, karena Pak Roni ini gak denger. Abis itu, sosok itu ngilang gak tahu kemana. Mbah Dayat ngelanjutin ritualnya baca mantra lagi tuh. Gimana gak kaget, ayam yang tadinya di atas kemenyan, ngeluarin banyak belatung yang jelas dan baunya tuh gak enak. Mbah Dayat nyabut salah satu bulu ayam dan dimasukin ke dalam bungkusan kain mori warna putih. Terus, bungkusan kainnya itu dikasih ke Pak Roni. Pak Roni disuruh bawa bungkusannya, disuruh nguburin depan warung pesaingnya. Selesai ritual, Pak Roni pamit pulang. Gak nunggu lama, sampai di rumah sekitar jam 12 malam. Diem-diem Pak Roni jalan ke warung Pak Guntur. Digalilah tanah yang ada di depan warung, terus kain putih yang dikasih Mbah Dayat tadi ditanam di situ. Sesekali Pak Roni ngeliat ke sekitar, takut ada yang lihat. Nay, ada cerita dari Ningsih. Semua pekerjaan itu boleh dilakuin kecuali satu, Nay. Buat kuah yang ada di kuali depan, gak ada yang boleh pegang kecuali Pak Wijaya. Tiba-tiba ada yang manggil, Ningsih. Jadi ceritanya, Ningsih ini kan anak bungsu. Dia punya kakak, namanya Sandi. Mereka sama-sama udah nikah. Jarak umur Ningsih sama kakaknya itu sekitar 4 tahun. Sandi ini nikah sama perempuan yang dipanggil Naura. Ningsih sama Naura bisa dibilang deket banget, walaupun mereka bukan saudara kandung. Dan mereka ini belum punya anak. Pernikahan Naura sendiri itu udah jalan sekitar 5 tahun. Mulai dari sini, jadi setiap hari, Ningsih sama Naura itu ngebantuin warung sop buntut punya ayahnya Naura. Suaminya Ningsih juga ngasih izin biar di rumah gak sendirian dan gak kesepian, karena suaminya Ningsih ini kerja di luar kota. Ningsih kerja di warung ayahnya Naura setelah nikah sama suaminya, sebut aja Haris. Pertama kali datang ke warung sop buntut Pak Wijaya atau ayahnya Naura ini, Ningsih ngerasa warungnya ya biasa-biasa aja. Kata Naura, ayahnya udah 5 tahun ngejalanin bisnis ini, tapi nggak ada perkembangan sama sekali. Sampai akhirnya, pas Naura mau nikah, warung sop Pak Wijaya ini tiba-tiba rame. Tadinya, warung sop buntutnya itu cuma dikerjain bareng keluarga Pak Wijaya, istrinya, dan 3 anaknya termasuk Naura. Tapi sekarang, udah dibantu sama 2 tetangga dan Ningsih, karena pembelinya itu makin rame. Ditambah lagi kalau jam istirahat, bisa dibilang mereka itu keteteran lah, nggak kepegang kadang. Tugasnya Ningsih di sini bagian antar makanan. Semua juga udah dapet tugas masing-masing. Tapi kalau ada yang butuh bantuan atau misalkan Ningsih udah selesai pekerjaannya, dia bantuin yang lain. Semua pekerjaan itu boleh dilakuin kecuali satu, Nay. Buat kuah yang ada di kuali depan, gak ada yang boleh pegang kecuali Pak Wijaya. Sampai suatu hari, Ningsih yang lagi ngelayanin kayak biasanya kan, dipanggil lah sama salah satu pembeli. Ditanya sama Ningsih, butuh apa ya mbak? Terus pembeli ini bilang, kalau minta tambahan seledri. Diambillah mangkok pembeli ini sama Ningsih. Terus dibawa ke meja deket kuali buat ambil seledrinya kan. Lagi jalan ke arah meja, Pak Wijaya tuh tumben banget nggak ada di meja kuali itu. Terus Ningsih kan bingung ya. Akhirnya dia izin dulu sama Naura. Kata Naura, ya nggak apa-apa, ambil aja. Karena udah dapat izin dari Naura buat ngambil seledri yang di deket kuali itu, gak sengaja Ningsih itu ngeliat ke arah kuali sop buntutnya. Nah, di situ kayak ada sesuatu di dalam kualinya. Karena penasaran, Ningsih mau nyari tahu apa yang di dalam sop pakai adukan sopnya gitu.
Tiba-tiba Pak Wijaya ngebentak Ningsih. Ningsih yang kaget langsung naruh adukan kan, terus pergi sambil ngomong maaf. Tapi karena keadaan waktu itu ramai banget, gak ada yang denger Pak Wijaya itu marahin Ningsih. Di sini Ningsih udah ngerasa ketakutan sama sikapnya Pak Wijaya. Kenapa? Apa ada yang salah kalau cuma mau ngeliat kalau emang di situ nggak ada apa-apa? Dengan rasa penasaran, Ningsih balik kerja. Dia mikir gimana caranya biar lupa sama kejadian yang barusan dia alami. Biasanya Pak Wijaya selalu ngebungkusin sop buntut buat mereka bawa pulang kalau warung udah tutup dan udah nggak ada pembeli. Tapi anehnya, sikap Pak Wijaya yang tadi kasar sama Ningsih, dia bisa ramah balik lagi kayak sebelumnya. Tapi Pak Wijaya itu ngomong, Ningsih, lain kali jangan diulangi ya. Nanti kalau salah ngasih bumbu, rasanya jadi beda. Kata-kata ini kelihatannya emang kayak biasa aja kan. Tapi Pak Wijaya di sini ngasih peringatan ke Ningsih. Setelah nerima bungkusan sop, Ningsih sama Naura pulang. Jadi mereka ini emang tinggal bareng di rumah keluarganya Ningsih. Sepanjang perjalanan, Ningsih cuma diem aja. Udah sampai di rumah pun, Ningsih langsung masuk ke kamar. Sampai malam kan biasanya keluarga Ningsih ini pada ngumpul kan. Tapi Ningsih milih buat gak keluar dulu. Tiba-tiba ada yang manggil. Ningsih. Ningsih yang masih nyoba buat tidur, ya dia denger. Sekitar jam 10 malam, Ningsih akhirnya kebangun. Lampu-lampu di semua ruangan udah dimatiin. Tapi Ningsih gak ngeliat siapa-siapa. Dia juga udah sampai keluar kamar. Ningsih masih mikir positif. Ya mungkin tadi emang dia salah dengar. Tapi tiba-tiba suara itu kedengaran lagi. Ningsih. Di sini dia ngerasa ada yang gak beres. Suaranya itu serak kayak bapak-bapak yang udah tua. Tapi Ningsih tahu itu bukan suara ayahnya. Baru 5 menit merem, dia ngelihat sekeliling ternyata ada benda jatuh. Ningsih kedengaran suara kayak gitu lagi. Kali ini, karena Ningsih udah ngerasa ketakutan, dia selimutan. Dia ngerasa suara itu makin deket, sampai akhirnya dia ketiduran. Besok paginya dia masih gak tenang, kepikiran sama benda apa yang ada di kuali sop kemarin. Karena kalau emang itu gak jadi masalah, harusnya Pak Wijaya gak semarah itu. Ningsih yang lagi bengong, dipanggil Naura ya dia kaget. Ditanya kan, kenapa kok bengong gitu? Awalnya Ningsih gak berani jujur. Ya dia bilang enggak apa-apa kok. Tapi Naura juga gak percaya. Naura bilang gak apa-apa, cerita aja, ada apa. Karena gak mau nyinggung, itu kan ayahnya Naura. Ningsih nanya lah pelan-pelan. Kenapa cuma ayahnya Naura yang boleh pegang panci sop itu? Apa karena emang gak percaya sama keluarga termasuk Naura sendiri? Terus Naura ini jawab, dia sendiri sebenarnya penasaran. Kenapa gak boleh, bahkan cuma sekedar ngedeketin aja. Kata Naura, ayahnya dulu gak kayak gitu. Jadi kalau dulu, Naura sama keluarganya itu gantian ngambil kuah sopnya di kuali. Terus Ningsih dengan gak enak hati bilang, Kak, jangan marah ya. Ningsih kemarin ngeliat ada sesuatu di kuali. Diceritainlah sama Ningsih. Pas dia mau ngeliat benda apa, ayahnya Naura datang, terus ngebentak dia, marah-marah. Udah kan, pokoknya diceritain semua kejadian kemarin. Tapi Naura diem kayak lagi mikirin sesuatu. Naura ini ngomong, coba kita cari tahu sebenarnya ada apa di warung. Naura juga ngerasa kalau di warung itu ada yang gak bener. Ningsih iyain walaupun dia sendiri gak yakin sama rencananya. Besoknya di jam 7 pagi, Ningsih sama Naura udah ada di warung. Semua orang yang kerja di situ juga udah datang buat bersih-bersih dan siap-siap jualan. Ngeliat Pak Wijaya pergi pakai motor, Naura langsung ngajak Ningsih buat ke kuali sop. Kayaknya ada kesempatan nih, dan yang lain juga ada di belakang, sibuk sama pekerjaannya masing-masing. Terus Naura tuh bilang ke Ningsih buat ngawasin sekitar kalau ada yang datang. Naura kan ngebuka kuali sop yang lagi dimasak. Dia mulai ngaduk sop, nyari benda-benda yang ada di dalamnya itu. Terus Naura ini manggil Ningsih buat ngeliat juga apa yang ada di dalamnya. Ngedeketlah Ningsih. Gimana kagetnya mereka ngeliat sop yang kelihatannya enak
tapi ada sesuatu yang gak bener. Di situ mereka gak langsung mikir yang negatif. Mereka juga berharap kalau apa yang mereka lihat itu salah. Karena udah kedengeran motor Pak Wijaya, Naura cepet-cepet nutup lagi kuali sop yang lagi dimasak. Terus mereka ngelanjutin pekerjaan. Sebisa mungkin mereka nyoba biasa aja, kayak seolah-olah gak ada apa-apa. Walaupun sebenarnya mereka sendiri udah ngerasa gak enak. Mereka bertanya-tanya, bahkan Ningsih yang ngelap meja aja tuh sampai keringetan banget. Pokoknya yang mereka pikirin gimana caranya gak ada yang curiga sama mereka, apalagi Pak Wijaya. Singkat cerita, udah sore mereka siap-siap buat pulang. Sop juga udah ludes, habis. Sampainya di rumah, mereka ke kamar masing-masing. Kayak biasanya, Naura sama Ningsih setiap pulang bawa sop yang dibungkusin sama ayahnya Naura. Kuah kaldu sopnya emang menggiurkan banget sih. Sambil ibunya manasin sop, mereka nunggu keluarga ngumpul dulu buat nyampein apa yang bikin mereka kepikiran kerja seharian gak fokus. 10 menit kemudian, Ningsih, Naura, Sandi, kakaknya, ayah, ibu, sama suaminya udah ngumpul semua. Di sela-sela mereka lagi makan, tiba-tiba Naura bilang, "Maaf, karena gak kayak biasanya mereka semua kaget kan. Kenapa nih Naura, kok tumben?" Akhirnya mereka pada diem, merhatiin Naura, mau ngomong apa. Terus Naura ini bilang, "Stop makan sop buntutnya." Ayah ibunya kebingungan banget. Hari suaminya Ningsih yang jarang di rumah apalagi kan, gak tahu apa-apa. Di sini Naura nyeritain semua kejadian yang Ningsih sama Naura lakuin di warung pagi tadi. Itu pun Naura juga udah sedih banget, masih gak nyangka sama kejadian hari ini dan apa yang sebenarnya ayah Naura lakuin. Ayahnya Ningsih gak percaya kan, terus nasehatin Naura. Mungkin itu bungkusan rempah-rempah yang pedagang lain juga pakai. Gak mungkin lah kalau ayahnya Naura ngelakuin hal sampai sejauh itu. Naura yang ngelihat kejadian langsung ngebantah kan. Kata Naura, kalau dia tahu banget bungkusan rempah yang dikuali gak kayak biasanya. Naura juga bilang, kalau yang dilihat sama Ningsih, bungkusannya itu ada 2. Mungkin bener, yang satu bungkusan rempah-rempah, tapi yang satu bentuknya. Naura yang gak bisa ngelanjutin kata-katanya, dia cuma bisa ngomong pelan. Kalau bungkusan itu mirip tali pocong. Ayah Ningsih yang denger kaget. Naura kecewa sama keadaan. Dia gak kuat, akhirnya nangis di peluk Sandi. Sop buntut yang tadinya lagi mereka makan, dibawa sama ibu Ningsih ke belakang. Setengah 12 malam, Naura yang gak bisa tidur ngajakin Ningsih ngobrol diem-diem. Kata Naura, bisa bantu gak ya buat nyari tahu soal sop buntut itu bener apa enggak? Jujur sebenarnya Ningsih ragu, tapi dia iyain. Akhirnya, Ningsih ngikutin caranya Naura. Besok paginya, kayak biasa mereka tuh bantu-bantu di warung sop buntut ayahnya Naura. Sesuai rencana Naura pura-pura pingsan. Tugasnya Ningsih, bikin cerita dan ngeyakinin orang-orang, terutama Pak Wijaya, kalau Naura itu lagi sakit. Dan mereka berhasil. Ayahnya Naura nyuruh buat istirahat di rumahnya yang gak jauh dari warung. Pak Wijaya yang percaya anaknya emang lagi sakit gak curiga. Mereka pergi ke rumah itu. Sampainya di sana, mereka langsung kunci pintu dari dalam biar bisa bebas nyari bukti-bukti di rumah itu. Masuklah mereka ke kamar Pak Wijaya. Dicari kemana aja, kalau ada yang mencurigakan, mereka bakalan cari tahu. Tapi anehnya, mereka nggak nemuin apa-apa di kamar itu. Ningsih yang kehausan akhirnya ke dapur dulu buat ambil minum. Tiba-tiba Naura teriak. Ningsih yang kaget langsung lari ngedatengin Naura. Ningsih ngeliat kalau Naura itu berdiri di depan ruangan yang di situ udah penuh sama barang-barang aneh. Masuklah mereka ke ruangan itu. Ruangan yang bau kemenyan. Di situ ada tampah isinya potongan buah. Ada keris dan masih ada yang lainnya yang digantung di dinding-dinding. Naura yang ngeliat itu bener-bener udah mulai stres karena semakin kebuka jelas kan kalau emang ayahnya tuh ngelakuin hal yang gak bener. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Mereka buru-buru lari ke ruangan, ternyata ibunya Naura yang datang. Karena udah kesel nahan marah selama ini Naura pendem, dia nanya ke ibunya,
apa yang sebenarnya terjadi di keluarga mereka. Kenapa Naura nggak pernah tahu? Bu Wijaya yang baru datang bingung. Naura ngomong soal apa? Nggak pakai basa-basi, Naura ceritain semua yang dilihat dari di warung, di rumah, dan soal ruangan yang baru mereka temuin. Akhirnya mereka semua diem. Bu Wijaya nangis-nangis minta maaf. Tapi ibunya ini juga ngebantah. Walaupun ayahnya salah, tapi itu dilakuin buat anak-anak dan keluarga termasuk buat Naura. Naura yang maki-maki perbuatan ayahnya malah ditampar sama ibunya. Kata ibunya, jadi anak itu nggak usah durhaka. Padahal di sini Naura cuma nggak terima, sesusah apapun, kenapa harus bersekutu sama setan. Di sini ibunya kayak nyimpen rahasia. Malam itu, setelah pulang dari rumah Naura, keadaan Pak Wijaya memprihatinkan. Dia posisinya meringkuk di pojok ruangan sambil ngomong sendiri. Nay, ada cerita dari Arini. Oke. Akhirnya, Arini kan tidur pules. Terus, ada yang manggil dia. Arini. Suaranya tuh lembut. Arini yang capek banget berusaha bangun, tapi kayak susah gitu loh, Nay. Sampai suara itu ada lagi. Arini. Jadi ceritanya, Arini kan lagi nyari kerjaan. Udah seminggu dia nyari kesana kesini, tapi belum keterima. Karena ngerasa capek banget, Arini duduk di bawah pohon beringin di taman kota. Kedua kakinya tuh pegel, aus, tapi dia nggak mikirin itu. Dia lebih mikir ada tuntutan hidup, karena ibu sama bapaknya tuh udah meninggal. Sambil ngeliatin sekitar, dia kan lagi bengong gitu, karena suasananya tuh emang mendukung. Lagi capek, panas, di bawah pohon terus kena angin. Kan enak banget tuh. Tiba-tiba, dia tuh denger suara gamelan. Suaranya kayak sayup-sayup, bikin ngantuk. Gak sadar, Arini tiba-tiba ketiduran. Kayak ada sesuatu yang bikin dia bener-bener pengen tidur di situ. Akhirnya, Arini kan tidur pules. Terus, ada yang manggil dia. Arini. Suaranya tuh lembut. Arini yang capek banget berusaha bangun, tapi kayak susah gitu loh, Nay. Sampai suara itu ada lagi. Arini. Suaranya halus, kayak keturunan keraton. Karena belum sadar banget, Arini ngeliat ada perempuan duduk di ujung bangku. Rambutnya disanggul, pakaiannya itu kebaya serba hijau. Terus di kepalanya ada mahkota emas. Bisa kebayangkan mirip siapa? Arini yang kaget, nanya kan, kamu siapa? Tapi terbata-bata. Dan suasananya tuh hening banget. Tiba-tiba si perempuan ini senyumnya pudar. Natap Arini yang gimana sih? Dingin, serem gitu. Wajahnya yang anggun, jadi pucet, diiringi sama suara gamelan. Pelan-pelan, sosok ini ngedeketin Arini. Makin deket, makin deket. Arini yang udah gemeteran, gak bisa apa-apa. Badannya kayak kekunci, gak bisa gerak. Dan bau bunga melati kecium dari badan perempuan ini. Jangan lupa datang. Perempuan ini bilang kayak gitu sambil megang tangan Arini. Seketika, Arini ngerasain ada energi mistis. Anehnya, orang-orang di sekitar Arini ya lewat-lewat aja. Arini bisa ngeliat mereka, sedangkan Arini berusaha buat minta tolong. Arini sampai bilang, kenapa? Ini dia kenapa sih? Harus apa? Gimana biar bisa keluar dari yang dia nggak tahu dia itu lagi di mana? Pas Arini teriak, dia langsung sadar. Orang-orang juga pada ngeliat dia tuh aneh. Nah, pas sadar pun perempuan tadi udah nggak ada. Arini mikir kan, ini mimpi atau lagi ngigo aja sih? Pas dia mau pulang, di tangannya ada kertas. Masih kebingungan, dia berusaha baca apa yang ada di kertas itu. Tulisannya, Villa Melati, Jalan Mangunkusumo. Di situ ada alamat lengkap, plus ada tulisan membutuhkan karyawan untuk semua divisi. Padahal ini tuh belum jelas kan pekerjaannya apa, terus dia keterima atau enggak.
Tapi dia ngeliat yang di situ ada lowongan kerja udah seneng banget. Dia bersyukur masih ada yang butuh karyawan. Besoknya dia langsung ngelamar ke sana. Dengan semangat, pagi-pagi dia udah rapi buat berangkat. Sambil nunggu bis ke arah Pasuruan, dia bawa kertas yang dia dapat kemarin buat petunjuk alamat lengkapnya itu di mana. Nah, hari itu terminal gak ramai naik. 1 jam nunggu akhirnya bisnya datang. Di sini orang-orang kan gak pada ngobrol. Ada yang lagi tidur, ada yang diem aja, ada yang lagi main HP. Ya pokoknya gak ngobrol satu sama lain lah. Di situ Arini ngeliat ke spion supir. Arini tuh ngerasa kok ada yang ganjil. Dia ngeliat wanita yang pakai kebaya hijau kemarin kelihatan dari kaca supirnya. Perempuan ini duduk di bangku kosong sebelah Arini yang gak boleh didudukin sebenarnya. Akhirnya, dari sini Arini udah sadar kalau dia itu emang bukan manusia. Bisa jadi ia semacam lelembut dari dunia lain. Tapi Arini nanya sama dirinya sendiri, kenapa dia terus ganggu Arini? Terus Arini keingat sama nasihat mendiang bapaknya. Kalau komunikasi sama makhluk halus, gak harus lewat ucapan, bisa juga pakai batin. Gak harus kedengeran kayak sesama manusia gitu, Nay. Akhirnya, Arini ngeberaniin ruhnya buat komunikasi sama mereka. Dilakuinlah sama Arini. Semakin dia fokus, wujud asli wanita ini semakin jelas. Wanita ini kalau dibilang cantik, emang anggun banget. Tapi badannya tuh semacam setengah ular. Pas lagi komunikasi, Arini nanya kan, dia ini siapa? Terus kenapa ngikutin Arini? Tapi wanita ini tuh cuman senyum. Dia kayak pengen ngomongin sesuatu, tapi gak keucap. Lagi nungguin jawabannya, dia nyinden buat dirinya sendiri. Merinding. Nada yang dia keluarin pun, itu benar-benar bikin kita kayak, ngikutin alurnya gitu. Di situ dia mulai nari kan, alunan syairnya kuno, malah bikin Arini tuh bisa nikmatin apa yang lagi dia lakuin sama perempuan ini. Tiba-tiba ada yang nempuk pundak Arini. Ternyata Pak Supir yang ngasih tahu kalau udah sampai. Bangku lain juga udah pada kosong semua, penumpang udah turun. Akhirnya Arini ditanya sama supirnya, mau kemana? Arini ceritalah kalau dia mau ngelamar kerja di Villa Melati dan minta tolong buat dicariin ojek karena baru pertama kali ke Pasuruan. Tapi anehnya, si bapak supir ini bilang ke Arini bukannya Villa Melati itu udah tutup. Arini yang dapat brosur ya nggak percaya. Logikanya kan kalau emang tutup, masa masih nyebar brosurnya? Akhirnya dibantuin lah sama supirnya buat nyari ojek. Nggak mikir yang aneh-aneh, Arini naik ojek buat ke alamat tujuan. Tapi wajah Pak Supir ini dilihat Arini kayak sedih. Gak tahu apa yang lagi dipikirin. Arini cuma bilang makasih ke bapaknya, terus jalan tuh sama ojeknya. Jadi, gambaran Villa Melati ini, bangunannya tuh berbentuk keraton. Kalau dilihat sekilas, emang kelihatan serem. Tapi pemandangannya lumayan asri. Masih banyak kebun teh, suasananya juga masih dingin. Masuk ke gerbang villa, Arini ngeliat ada perempuan, pakaiannya kayak penari gitu, sendirian, dan wajahnya itu pucat. Terus Arini yang penasaran nanya kan ke abang ojeknya, karena biasanya kalau orang atau penduduk asli kenal satu sama lain. Arini bilang, Pak, nama penari yang tadi siapa ya? Kata bapaknya, penari yang mana? Jadi ternyata si bapaknya ini gak lihat. Arini kan langsung deg gitu kan, jantungnya tuh deg-degan. Masa yang lihat cuman Arini? Pas mau nunjuk, berniat ngasih tahu, penari yang tadinya super cantik berubah jadi ular raksasa warna hijau. Terus ular itu masuk ke dalam kolam dan gak kelihatan. Mungkin penunggu di villa ini. Ternyata bapak ojeknya juga ngeliat ular tadi. Terus nanya ke Arini, seriusan mau ngelamar kerja di sini? Arini yang ditanya gitu diem, mikir lanjut atau enggak ya. Villa ini kemungkinan nyimpen banyak hal gaib. Sepanjang jalan, Arini terus nanya sama dirinya sendiri.
bener gak sih keputusan ini? Atau mending di cancel buat pulang aja? Sampailah Arini di depan vilanya, perasaannya tuh sebenarnya udah gak karuan di sini. Dan sekarang dia sendirian. Arini cuma mau kerja buat ngehidupin dirinya sendiri. Tapi ngelihat depan villa sama sekitarnya itu sebenarnya udah bikin Arini pengen mundur. Naiklah Arini ke lobi villa. Dan ya, di sana sepi, gak ada siapapun. Arini nyari resepsionis kan buat nyerahin surat lamaran kerjanya. Tapi kok dicari-cari gak ada. Malah yang ada cuma pot-pot di pojok ruangan dan potnya itu ditanemin bunga melati. Udah mau belok ke ruangan, tiba-tiba ada yang nyapa Arini. Dia udah deg-degan gitu kan. Akhirnya dia balik badan. Ternyata ada cewek pakai seragam batik, senyum ramah. Cewek ini ngeliat ke arah sepatu Arini yang warnanya itu hijau. Terus dia ngomong, "Iya, kamu diundang buat kerja di sini." Pas Arini mau ngasih surat lamarannya, cewek ini bilang, "Nay, gak usah. Udah disuruh langsung ngikutin aja." Arini yang gak tahu apa-apa kan ya udah ikut aja gitu. Sampai mereka tuh berhenti di sebuah ruangan. Si cewek ini ngomong, "Ini ruangan Doro Putri, pemilik Villa Melati." Dia cuman pesan ke Arini buat ngomong yang sopan dan jangan sembarangan. Akhirnya Arini ditinggal lah karena dia juga mau lanjutin pekerjaannya. Masuklah Arini sendirian. Di situ ada bakaran dupa, bunga melati di ruangan itu. Ada juga lukisan kejawen kuno yang kata orang dulu ada estetika mistis di dalamnya.